Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget, Danau Dendam Tak Sudah di Bengkulu. Namanya emang terdengar dramatis ya, tapi di balik itu, danau ini ternyata menyimpan sebuah rahasia rekayasa yang mungkin aja bisa jadi jawaban buat masalah banjir yang sering melanda kota itu sekarang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Aneh kan, ada danau segitu besarnya yang harusnya jadi penampung air, tapi kok kotanya malah langganan banjir? Sebenarnya ada apa? Yuk kita cari jawabannya. Karena ternyata jawabannya itu tersembunyi jauh di masa lalu. Kalau kita lihat, danau ini kelihatannya tenang banget, punya cerita rakyat yang romantis sekaligus tragis. Tapi, jangan salah, danau ini bukan cuma sekedar pemandangan indah. Ini adalah sebuah mahakarya rekayasa hidrologi atau seni mengelola air yang sengaja dirancang untuk tujuan yang sangat-sangat spesifik. Oke, mari kita mulai bedah ceritanya. Kita geser dulu dari kisah legenda untuk membongkar sejarah teknisnya. Semua ini berawal dari satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengubah segalanya. Anda mungkin pernah dengar soal politik etis, kebijakan yang katanya sih buat balas budi. Tapi, di Bengkulu, kebijakan ini justru jadi pemicu proyek-proyek rekayasa super besar. Tujuannya sebenarnya bukan murni buat kesejahteraan rakyat, tapi untuk mendukung eksploitasi ekonomi secara habis-habisan. Nah, sekarang kita lihat bagian paling kerennya. Gimana caranya Belanda mengubah danau ini jadi semacam mesin air raksasa yang presisi. Sebuah mesin yang jadi motor penggerak industri dan pertanian mereka. Slide ini nunjukin konsep utamanya. Coba deh bayangkan Danau Dendam Tak Sudah ini sebagai powerbank hidrologi raksasa. Air yang masuk dan disimpan di sini diatur dengan sangat cermat untuk menghidupkan dua sektor ekonomi paling penting waktu itu. Jadi, air dari danau ini dialirkan ke dua sistem utama. Yang pertama, irigasi Kemumu. Ini tugasnya memasok air buat operasional tambang emas super besar di Lebong Tandai. Yang kedua, irigasi air putih fungsinya buat mengairi sawah-sawah supaya pasokan pangan untuk para pekerja dan warga kolonial tetap aman. Skalanya ini wow, benar-benar luar biasa. Ini bukan cuma bikin saluran air biasa loh. Sistem ini adalah jantung dari sebuah kompleks industri raksasa. Ada kincir air buat gerakin mesin, ada rel kereta khusus buat angkut emas, ada jembatan, bahkan sampai perumahan dan rumah sakit buat ribuan pekerjanya. Oke, sekarang kita masuk ke bukti paling kuat. Momen ini yang membuktikan kalau seluruh rancangan tadi itu bukan kebetulan, tapi sebuah strategi jangka panjang yang sudah dipikirkan matang-matang. Coba ingat tahun ini ya, 1936. Di tahun inilah Belanda membuat sebuah keputusan hukum yang sangat cerdik yang menentukan masa depan danau ini. Status cagar alam ini jangan dibayangkan seperti sekarang ya, yang tujuannya murni buat konservasi. Buat mereka, ini adalah langkah bisnis. Dengan menjadikan danau dan sekitarnya cagar alam, mereka secara hukum melindungi sumber airnya. Jadi, mereka memastikan baterai industri raksasa mereka ini nggak bakal kehabisan daya. Cerdas. Jadi, apa sih rahasia yang bikin sistem kolonial ini efektif banget? Jawabannya simple tapi jenius. Mereka nggak melawan alam, tapi justru bekerja sama dengan alam. Prinsipnya, air dialirkan mengikuti lekukan alami tanah. Hasilnya, aliran air jadi tersebar merata, nggak numpuk di satu titik, dan akhirnya nggak menyebabkan banjir. Nah, di slide ini kelihatan jelas banget perbedaannya. Di kiri, sistem kolonial yang cerdas, alirannya disebar dan mengikuti alam. Di kanan, sistem modern kita yang cenderung terpusat, seolah-olah nggak peduli sama bentuk tanah dan ujung-ujungnya gampang mampet terus meluap. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, begini. Dimulai dari kebijakan di tahun 1901, lanjut ke pembangunan infrastruktur pendukung, terus masuk ke masa puncak produksi emas, sampai akhirnya ada langkah proteksi hukum di tahun 1936. Semuanya nyambung jadi satu rencana besar. Oke, pertanyaannya sekarang, terus apa gunanya kita tahu semua sejarah ini? Nah, mari kita lihat gimana cetak biru yang sempat terlupakan ini bisa kita pakai lagi di zaman sekarang. Kita balik lagi ke gambar tadi. Kalau sisi kiri itu ceritanya tentang masa lalu, nah sisi kanan ini adalah solusinya untuk masa depan. Idenya bukan untuk membangun ulang semua dari nol, tapi untuk mengintegrasikan lagi logika cerdas dari masa lalu ke dalam sistem yang kita punya sekarang. Langkah-langkahnya jelas banget. Pertama, pakai simulasi komputer canggih buat memetakan ulang gimana sih aliran air zaman dulu itu. Kedua, cari dan data ulang semua sisa-sisa bangunan drainase Belanda yang masih ada. Ketiga, gabungkan logika lama itu dengan sistem modern. Dan yang gak kalah penting, keempat, jadikan danau ini pusat pembelajaran biar kita semua nggak lupa sama sejarah penting ini. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua pembahasan kita? Apa poin utama yang harus kita ingat? Kalimat dari penelitian ini benar-benar merangkum semuanya.
Intinya, kita itu sebenarnya sudah punya fondasi teknis dan hukum yang luar biasa kuat, tapi selama ini kita abaikan. Solusinya ternyata sudah ada di depan mata kita, tersembunyi dalam sejarah kita sendiri. Nah, pertanyaan ini bukan cuma buat Bengkulu loh, ini jadi pengingat buat kita semua betapa pentingnya belajar dari masa